Ya, teman-teman sekalian, selamat datang di salah satu program yang mau aku buat. Ini adalah aku mengkhususkan untuk ngejawabin semua pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Baitul Maqdis. Jadi teman-teman tahu kan bahwasanya aku dan tim Taki itu menulis buku Baitul Maqdis for Dummies. Nah, di buku itu tentu saja pasti ketika orang baca ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang penting aku coba untuk jawab supaya memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Baitul Maqdis. Dan kalau aku nggak tahu, aku coba akan tanya dan cari sampai ketemu dengan jawabannya. Dan kalau aku bisa jawab, aku berusaha untuk jawab. Dan mudah-mudahan ini adalah jawaban yang baik bagi teman-teman sekalian. Setidaknya ini adalah jawaban yang aku pahami ketika aku bergerak. Yang pertama, apakah kitab Taurat menjelaskan bahwa Kan'an adalah tanah yang dijanjikan untuk kaum Yahudi? Jawabannya adalah iya, di dalam kitab Taurat. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mengerti dulu tentang kitab, ya ini sederhana aja, nanti aku akan jelasin kalau andaikan ada pertanyaannya. Taurat itu adalah salah satu bagian daripada tanah namanya. Jadi orang Yahudi dulu sebelum adanya Yesus, sebelum Yesus lahir, itu punya kitab namanya Tanakh. Tanakh ini singkatan dari Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Jadi kalau misalnya Taurat itu adalah sekarang yang jadi 5 surat pertama di dalam kitab suci perjanjian lama. Jadi itu adalah ada kitab Genesis atau Kejadian atau Bilangan, Exodus, dan seterusnya. Jadi 5 kitab yang pertama atau 5 surat yang pertama ini adalah namanya Taurat. Jadi di dalam Taurat dijelaskan nggak bahwa Kan'an adalah tanah yang dijanjikan untuk orang-orang Yahudi. Lebih tepatnya tanah yang dijanjikan untuk Bani Israel. Karena ketika mereka ada di Taurat, itu kan mereka kan diceritakan bahwasanya mereka akan kembali ke tanah terjanji. Jadi itu dijelaskan. Nah, jika tidak, kenapa Nabi Yusha bin Nun mengatakan pada Bani Israel, maukah kalian kembali ke tanah yang dijanjikan untuk kalian, dan membagi wilayah tersebut menjadi 12 bagian. Bahkan di dalam Al-Quran juga diceritakan bahwasanya Nabi Musa itu mengajak mereka pada tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada mereka, atau tanah yang dijanjikan untuk lepas daripada kezoliman Fir'aun dan sekutunya. Jika iya, mengapa kaum Yahudi dianggap bersalah ketika hendak mengklaim tanah tersebut? Nah, jadi gini ceritanya. Tanah itu bukan dikasih oleh Allah kepada orang Yahudi. Ini kalau kita harus pahami dulu. Tapi yang dimaksud dengan dijanjikan itu adalah mereka bisa mendiami itu. Karena di dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwasanya annal ardo yarithuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi itu akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh atau orang-orang yang beriman. Dan itu adalah disampaikan oleh Allah berkaitan dengan umatnya yang mengimani Zabur. Yaitu adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, jadi kalau kita bahas lagi, sebenarnya gini, Allah itu tidak pernah ngasih orang surat tanah, itu nggak pernah. Tapi cuma dikatakan bahwasanya annal ardo, sesungguhnya bumi ini yarithuha ibadiyas solihun, akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Artinya orang-orang soleh itu akan menguasai bumi. Itu adalah janjinya Allah. Hanya saja permasalahannya, apakah terus kemudian orang-orang soleh nggak pernah kalah? Orang-orang soleh pernah kalah dan akan kalah, tapi tetap akan menang, karena seolah-olah ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh kepada Allah atau orang-orang yang beriman. Nah, teman-teman harus tahu bahwasanya orang-orang Bani Israel dan orang-orang Yahudi nanti yang diturunkan dari Bani Israel itu adalah the believers at that time, adalah orang-orang beriman di zaman itu atau di masa itu, atau orang-orang soleh di masa itu, karena waktu itu Muslim belum ada, sehingga Allah katakan ayo dimilah ini orang-orang yang soleh. Tapi Allah tidak ngasih surat tanah yang berlaku sampai akhir zaman, nggak gitu. Jadi artinya ketika mereka di situ kemudian mereka tinggal, lalu terus kemudian mereka terusir, nanti terus kemudian mereka dikuasai sama Babilonia, dikuasai sama Assyria sebelumnya, ya berarti ya mereka sudah keluar daripada tanah itu dan tidak ada surat tanah. Itu pembahasan pertama. Pembahasan kedua, pertanyaan sederhana, kalaupun benar ya dikatakan bahwasanya ini diwariskan kepada Bani Israel, Bani Israelnya yang mana? Bagaimana cara membuktikan bahwasanya mereka adalah kaum yang terusir itu? Dan teman-teman tahu kan ya, terusirnya Bani Israel itu ada dua tuh. Yang pertama adalah ketika
invasi dari Assyria sekitar tahun 720-an, dan satu lagi adalah ketika mereka ditaklukkan oleh Babilonia itu sekitar tahun 560-an something, atau 580-an atau minus 560-an ya, nanti coba aku cek lagi. Nah, tapi artinya adalah dua kali itu, minus 721 dan minus 586-an itu adalah bagian daripada pengusiran yang mereka alami. Pertanyaannya, dari mana kita tahu sudah sampai tahun sekarang nih, misalnya kayak tahun 1900-an ketika Israel mendirikan negara di tanah Palestina, dari mana kita tahu ini orang-orang adalah anak cucunya? Nah, pertanyaannya adalah mereka berani nggak tes DNA? Dan pertanyaan berikutnya lagi adalah, dari mana kita juga tahu bahwasanya yang tinggal di Palestina itu bukan Yahudi? Karena setelah dites mereka juga punya gen Yahudi kuno gitu maksudnya. Artinya ya mereka juga berhak atas tanah itu dong kalau mereka Yahudi. Dan balik lagi, ternyata Allah tidak ngasih surat tanah. Ini surat tanah pada orang Yahudi, kalian akan menguasai ini sampai akhir zaman misalnya. Nah, itu adalah yang bahasan pertama. Bahasan yang kedua adalah, kalau itu adalah tanahnya orang-orang beriman, berarti itu diberikan pada orang-orang beriman. Dan dimaksud dengan orang beriman adalah tergantung nabinya. Nah, disinilah kata kuncinya nih. Pertanyaannya, kalau andaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta pada para sahabat agar mereka, Rasul yang membuatkan pada mereka grand design, lalu meminta mereka untuk melakukan pembebasan terhadap Baitul Maqdis. Misalnya disimbolkan salah satu yang paling ujung daripada penghidupan beliau adalah ketika beliau menyuruh Usama bin Zaid untuk pergi menuju pembebasan Baitul Maqdis. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalau gitu Rasul melanggar Al-Quran? Kan nggak mungkin. Nah, artinya itu adalah tanah yang diberikan pada orang-orang beriman, bukan tanah yang diberikan pada Bani Israel atau yang ngaku-ngaku sebagai Bani Israel. Jadi sebenarnya orang-orang Barat juga sudah percaya bahwasanya itu adalah bukan masalah agama, tapi lebih pada politik yang akhirnya dicariin dalil-dalil agama. Karena dulu mereka mau cari tanah untuk pendirian negara Zionis, ya bukan hanya di Palestina, mereka coba di Argentina kalau nggak salah, mereka coba di Afrika, bahkan mereka coba di New Jersey kalau nggak salah, di Amerika. Jadi artinya itu adalah sesuatu yang kita bisa tahu ya udah kejawab mudah-mudahan. Yang kedua, apakah sebelum Nabi Ibrahim ada Nabi yang diutus ke Kanaan? Jawabannya adalah pasti ada. Karena Nabi Ibrahim itu kan baru sekitar minus 2000 ya. Tapi kan sebelum-sebelumnya juga sudah ada. Dan kita tahu bahwasanya menurut cerita Israiliyat sendiri, ada 3 anak daripada Nabi Nuh, Sem, Ham, dan Yafid. Nah, Ham ini nanti punya anak namanya Kan'an. Kan'an ini punya keturunan namanya Kan'an. Kan'an inilah yang mendiami daerah itu dan keturunan-keturunannya yang mendiami daerah itu. Maka disebut dengan Kan'an gitu ya. Jadi artinya ya ada pasti Nabi yang diutus ke sana. Sebelum Bani Israel, kaum apa yang menjadi pemilik tanah Kan'an? Ya orang-orang Kan'an. Karena nama tempat itu nama tempat itu diberikan sesuai dengan orang-orang yang mendiaminya. Bisa kayak orang-orang Arab, berarti tempatnya namanya Arabia. Orang-orang Romawi namanya Romawi. Nah, sama kayak Kan'an. Termasuk daerah-daerah yang lain gitu kan ya. Itu adalah sesuai dengan nama orang yang menghuninya. Lalu sepeninggal Nabi Musa, Nabi Yusha bin Nun dikatakan telah membebaskan Baitul Maqdis setelah memenangkan peperangan. Di masa itu apakah Nabi Yusha bin Nun berperang bersama Bani Israel? Jawabannya adalah iya, mereka berperang bersama Bani Israel. Lalu mereka berperang melawan siapa? Nah, ini menurut Israiliyat ya, berarti mereka berperang dengan orang-orang lokal di situ, yaitu adalah orang-orang Kan'an yang asli, atau dikatakan menurut sejarah orang-orang lokal ini bercampur dengan orang-orang Peleset yang dari laut, jenis seamen mereka sebut. Nah, orang-orang Kan'an bergabung dengan orang-orang Peleset ini menjadilah orang-orang namanya Philistines itu. Jadi campuran antara Kan'an, orang-orang Kanaan dan Peleset itu jadilah namanya Philistines. Jadi yang sama orang-orang Israiliyat disebut dengan kaum Amalik gitu ya, yang mereka harus perangi itu. Jadi adalah tadi itu yang mereka perangi. Siapa yang menguasai Baitul Maqdis saat itu sehingga harus dibebaskan oleh Nabi Yusha bin Nun, yaitu orang-orang lokal gitu ya. Nah, dikatakan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman membentang di antara sungai Efrat ke sungai Nil. Bani Israel hidup di dalamnya dan menjadi rakyat dengan sejahtera.
Tapi mengapa setelah Nabi Sulaiman wilayah yang luas menjadi kecil? Jadi cuma sekecil ini ya di daerah Palestina yang sekarang ya. Apakah wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman dirampas orang lain dan hanya tersisa wilayah yang dibagi menjadi 12? Nah, jadi kalau teman-teman lihat, Nabi Sulaiman itu kan hidup sekitar tahun minus seribuan ya. Daud dan Sulaiman itu hidup di zaman minus 1000 sampai minus 900-an. Jadi ketika mereka berkuasa, ya di situ bukan satu-satunya kerajaan adalah kerajaan Israel atau Israel Raya pada saat itu, the Greater Israel. Tapi ada kerajaan-kerajaan yang lain. Ada kerajaan tadi Philistines, ada terus kemudian ada kerajaan-kerajaan kayak Edom, ada kerajaan-kerajaan kayak banyaklah yang lain. Ada kerajaan Parthia juga, ada Persia yang dulu ya. Nah, ada banyak banget kerajaan-kerajaan di situ dan kerajaan-kerajaan di situ ya saling berpengaruh, saling berebut. Yang akhirnya jadi Assyria terus kemudian ngambilin wilayah-wilayah. Jadi karena konflik internal, karena keributan di antara Bani Israel, maka ya wilayah mereka jadi berkurang dan ada yang diambil, ada yang berkurang lagi, diambil lagi, berkurang lagi, ya terus menerus seperti itu. Karena kita tahu di zamannya Nabi Daud sebelumnya kan ada raja namanya Saul ya, atau di dalam Al-Quran namanya Tolut. Nah, di kerajaan Tolut ini mereka memang berperang juga dengan kerajaan-kerajaan yang lain di sekitar itu. Jadi wilayah itu bertambah, berkurang, bertambah, berkurang dan seterusnya. Sampai sepeninggal daripada Nabi Sulaiman, kerajaan itu dibagi dua akhirnya, yaitu adalah kerajaan Israel di sebelah utara dan kerajaan Yehuda atau Yudea di sebelah selatan. Jadi itu adalah yang bisa aku jawab. Mudah-mudahan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.